Pernahkah engkau merasakan ketenangan yang datang bukan dari kata-kata, melainkan dari sebuah kehadiran yang sunyi namun penuh makna? Di Suluk Nurani ini, kita tidak sedang mencari sensasi atau perdebatan, tetapi menapaki jejak-jejak halus perjalanan jiwa yang perlahan menundukkan ego dan mendekatkan hati kepada Allah. Dengarkan hingga akhir, karena setiap bagian adalah kepingan cahaya yang saling melengkapi, yang mungkin tanpa engkau sadari sedang berbicara langsung kepada batinmu. Jika renungan ini menyentuh hatimu, luangkan waktu untuk menuliskan rasa dan pemahamanmu di kolom komentar. Dukung dengan like dan subscribe, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam keheningan yang menumbuhkan iman. Semoga kisah ini menjadi wasilah kebaikan, menambah keimanan, dan menghadirkan keteduhan dalam langkah hidup kita. Pernahkah engkau duduk di hadapan seseorang yang tidak banyak berbicara, tetapi kehadirannya membuat hatimu tenang? Ia tidak memberi nasihat panjang, tidak berusaha terlihat bijak, bahkan kadang hanya tersenyum tipis lalu terdiam. Namun justru dalam diam itulah ada rasa yang sulit dijelaskan. Seolah jiwamu disentuh tanpa kata. Seolah ada keteduhan yang tidak berasal dari logika, melainkan dari kedalaman yang tak terlihat. Kita hidup di zaman yang sangat bising. Suara datang dari mana-mana, notifikasi, komentar, perdebatan, opini, penilaian. Setiap orang ingin berbicara, setiap orang ingin didengar. Seakan keberadaan kita diukur dari seberapa sering kita menyampaikan pendapat. Diam sering dianggap kelemahan, sunyi dianggap kekosongan. Padahal para arif telah lama memahami satu rahasia halus. Tidak semua yang berharga lahir dari keramaian. Dalam perjalanan menuju Allah, ada fase ketika seseorang mulai menyadari bahwa terlalu banyak suara justru menjauhkan dirinya dari rasa hadir. Ia mulai melihat bahwa yang paling sering berbicara dalam dirinya bukanlah kebenaran, melainkan ego. Ego yang ingin diakui, ego yang ingin dianggap tahu, ego yang merasa harus selalu menjelaskan. Dari kesadaran inilah lahir kebutuhan untuk berhadapan dengan sunyi. Diam dalam pandangan makrifat bukanlah kosong. Diam adalah ruang, dan hanya di dalam ruang yang hening, suara hakikat dapat terdengar. Jika hati terus dipenuhi kata-kata, bagaimana cahaya bisa masuk? Jika pikiran terus sibuk membela diri, kapan jiwa sempat menyadari betapa kecilnya ia di hadapan Sang Maha Tinggi? Dia menjadi pintu pertama untuk melihat diri dengan jujur. Tasawuf tidak pernah mengajak manusia menjadi sesuatu yang istimewa. Ia justru mengajak kita menyadari bahwa kita sejatinya tiada. Segala daya bukan milik kita. Segala kuasa bukan milik kita. Ketika kesadaran ini mulai turun ke dalam kalbu, hasrat untuk menonjol perlahan melemah. Seseorang tidak lagi merasa perlu berbicara tentang dirinya. Ia tidak lagi sibuk menunjukkan apa yang ia tahu. Ia mulai lebih tertarik menjaga hatinya daripada menjaga citranya. Orang yang mulai mengenal Allah tidak serta-merta menjadi pasif. Ia tetap bekerja, tetap berbicara ketika diperlukan, tetap menjalankan tanggung jawabnya. Namun di dalam batinnya ada perubahan besar. Ia tidak lagi berbicara untuk memenangkan diri. Ia tidak lagi menjelaskan untuk meninggikan posisi. Setiap kata mulai ditimbang. Setiap ucapan mulai disadari sebagai amanah. Mengapa orang ma'rifat lebih sering diam? Karena ia telah melihat betapa luasnya hakikat dan betapa sempitnya bahasa manusia. Ia tahu bahwa tidak semua yang dirasakan bisa diungkapkan tanpa kehilangan makna. Ada pengetahuan yang jika diucapkan terlalu cepat, justru berubah menjadi kebanggaan. Ada rasa yang jika dibagikan sebelum matang justru kembali menjadi milik ego. Di tengah dunia yang gemar berkomentar, orang makrifat memilih menjaga ruang batinnya. Ia menyadari bahwa kebenaran tidak membutuhkan teriakan. Hakikat tidak lahir dari perdebatan. Semakin hatinya tenang, semakin kata-katanya berkurang. Bukan karena ia takut salah, tetapi karena ia takut kehilangan rasa hadir bersamanya. Mungkin hari ini kita belum mampu seperti itu. Mungkin kita masih merasa gelisah ketika terlalu lama diam. Namun perjalanan ini bukan perlombaan. Setiap hati memiliki waktunya sendiri. Yang terpenting adalah keberanian untuk mulai mengurangi kebisingan di dalam diri. Berani duduk bersama sunyi. Berani melihat siapa yang sebenarnya ingin selalu berbicara. Karena bisa jadi, di balik keinginan untuk terdengar, ada ego yang sedang meminta pengakuan. Dan di balik keberanian untuk diam, ada jiwa yang sedang belajar tunduk. Dari sinilah langkah pertama makrifat dimulai. Bukan dari banyaknya kata, tetapi dari kesediaan merendahkan hati di hadapan Allah. Dalam sunyi yang jujur, perlahan kita belajar bahwa ketenangan sejati tidak lahir dari suara, melainkan dari kedekatan yang tak terlihat namun terasa. Setelah seseorang mulai berani duduk dalam sunyi, ia akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak mudah dikenali. Sesuatu itu bukan datang dari luar,
melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia adalah suara yang selalu ingin berbicara. Ia adalah dorongan yang selalu ingin diakui. Itulah ego, suara paling bising yang sering kita kira sebagai diri kita sendiri. Ketika kita mencoba diam, ego segera merasa gelisah. Ia bertanya mengapa kita tidak menjelaskan, mengapa kita tidak membela diri, mengapa kita tidak menunjukkan apa yang kita tahu. Dalam percakapan sehari-hari, ego sering menyamar sebagai pendapat. Ia berbicara atas nama kebenaran, padahal yang ia jaga adalah citra diri. Ia ingin terlihat benar. Ia ingin menang. Ia ingin dianggap lebih paham. Banyak orang mengira bahwa berbicara tentang Allah adalah tanda kedekatan kepadanya. Padahal dalam pandangan makrifat, kedekatan justru melahirkan kehati-hatian. Orang yang benar-benar mulai mengenal Allah, menyadari bahwa Allah tidak membutuhkan pembelaan dari lisannya. Allah tidak membutuhkan pembuktian dari argumennya. Kesadaran ini membuatnya berhenti berbicara secara berlebihan tentang hal yang sebenarnya bukan miliknya. Ego memiliki cara yang sangat halus. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk kesombongan yang kasar. Kadang ia datang dengan wajah kebaikan. Ia membuat seseorang merasa sedang berdakwah, sedang menasihati, sedang membela agama. Namun diam-diam ia berdiri di tengah hati dan berkata, "Lihatlah aku, dengarkan aku, akui aku." Inilah jebakan yang paling sulit dikenali. Orang makrifat bukanlah orang yang telah menghilangkan ego sepenuhnya. Selama masih hidup, ego tetap ada. Namun ia telah belajar mengenali suaranya. Ketika muncul dorongan untuk segera menanggapi, ia bertanya pada dirinya sendiri, siapa yang ingin berbicara? Ketika muncul keinginan untuk memenangkan perdebatan, ia bertanya siapa yang sebenarnya ingin menang. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi cermin yang menyingkap lapisan batin. Ada satu kalimat yang perlahan hidup di dalam kesadaran orang makrifat. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Kalimat ini bukan hanya lafaz di bibir, tetapi pengakuan dalam hati. Bahkan keinginan untuk berbicara pun bukan sepenuhnya miliknya. Jika ia berbicara hari ini, itu karena Allah mengizinkan. Jika ia diam hari ini, itu karena Allah menahannya. Kesadaran ini membuatnya tidak lagi merasa sebagai pusat segala sesuatu. Ia tidak lagi berkata dalam batin, "Aku tahu aku benar, aku lebih mengerti." Ia mulai menyerahkan semuanya pada kehendak Allah. Inilah bentuk tauhid yang halus. Tauhid dalam niat, tauhid dalam sikap, tauhid dalam cara memandang diri sendiri. Semakin seseorang mengenali ego, semakin ia menyadari betapa sering dirinya hidup di permukaan. Ia sibuk bereaksi terhadap segala hal, sibuk menanggapi setiap pernyataan, sibuk menunjukkan posisi, padahal kedalaman tidak membutuhkan banyak suara. Seperti samudra yang tenang di dasar, ia tidak berisik, meski menyimpan kekuatan besar. Ego selalu ingin terdengar, karena ia takut menghilang. Ia merasa eksistensinya terancam ketika tidak dipuji, tidak dilihat, tidak didengarkan. Itulah sebabnya banyak orang merasa cemas ketika terlalu lama diam. Ada rasa kehilangan, ada rasa tidak dianggap. Orang makrifat menjadikan kegelisahan ini sebagai bahan belajar. Ia tidak lari darinya, tetapi mengamatinya. Dalam pengamatan yang jujur, ia mulai menyadari bahwa dirinya bukanlah suara yang berisik itu. Suara itu hanyalah lapisan. Ia datang dan pergi. Ia menguat ketika dipuji dan melemah ketika diabaikan. Sementara hakikat diri jauh lebih dalam dan lebih tenang. Dari sinilah keberanian untuk terus diam mulai tumbuh. Diam bukan lagi sekadar pilihan, tetapi latihan. Latihan untuk tidak selalu menuruti dorongan ego. Latihan untuk memberi ruang bagi cahaya masuk ke dalam hati. Dengan mengenali ego, seseorang tidak membencinya. Ia justru bersyukur karena dari situlah ia belajar rendah hati. Dan ketika kerendahan hati mulai tumbuh, suara ego perlahan mereda, memberi jalan bagi ketenangan yang lebih jujur di hadapan Allah. Setelah seseorang mulai mengenali suara ego di dalam dirinya, ia tidak berhenti pada kesadaran itu saja. Ia menyadari bahwa mengenali belum berarti membersihkan. Hati manusia pada asalnya seperti cermin yang bening. Ia diciptakan untuk memantulkan cahaya. Namun perjalanan hidup perlahan menutup permukaannya dengan debu yang tipis, tetapi terus menumpuk. Debu itu tidak selalu terlihat, tetapi pengaruhnya terasa. Debu itu bernama ambisi. Ia juga bernama pujian, luka, keinginan dianggap, dan rasa ingin lebih dari orang lain. Setiap kali kita berbicara untuk meninggikan diri, satu lapis debu menempel. Setiap kali kita menanggapi sesuatu demi mempertahankan citra, satu lapis lagi bertambah. Lama-kelamaan cermin itu masih tampak utuh, tetapi pantulannya menjadi kabur. Banyak orang menyangka bahwa kaburnya pantulan itu adalah kesalahan cahaya. Mereka merasa Allah terasa jauh, merasa doa tidak lagi menyentuh hati. Padahal bukan cahaya yang menjauh, cerminnya yang tertutup. Orang makrifat memahami bahwa yang perlu dibersihkan bukanlah dunia di luar sana, tetapi permukaan batinnya sendiri. Dan alat paling lembut untuk membersihkannya adalah diam.
Dia menghentikan kita dari meniupkan debu baru. Ketika lisan tidak sibuk membela diri, hati punya kesempatan melihat noda yang selama ini tersembunyi. Dalam diam, seseorang mulai menyadari betapa sering ia berbicara bukan karena perlu, tetapi karena ingin. Ia melihat motif yang halus. Ia menemukan keinginan untuk dipuji yang sebelumnya ia kira sebagai ketulusan. Proses ini tidak selalu nyaman. Melihat kotoran batin sendiri membutuhkan keberanian. Namun orang makrifat tidak takut melihatnya. Ia tahu bahwa pengakuan adalah awal penyucian. Ia tidak menutupi kekurangan dengan kata-kata indah. Ia memilih mengakuinya dalam sunyi di hadapan Allah. Dari pengakuan itu lahir kerendahan hati yang jujur. Para arif sering menggambarkan ego sebagai gelombang di permukaan samudra. Gelombang selalu bergerak, selalu berisik, selalu terlihat. Ia mudah menarik perhatian. Namun hakikat diri adalah kedalaman samudra yang sunyi. Semakin seseorang tenggelam ke dalam, semakin ia menyadari bahwa permukaan bukanlah segalanya. Dan di kedalaman itu, suara menjadi tidak lagi diperlukan. Ketika seseorang terus berada di permukaan, ia mudah terseret arus pujian dan celaan. Satu kata baik membuatnya melambung. Satu kritik membuatnya goyah. Namun ketika ia mulai menyelam, ia menemukan kestabilan. Di kedalaman, tidak ada hiruk-pikuk. Yang ada hanya keluasan dan ketenangan. Dia menjadi jalan untuk turun dari permukaan menuju kedalaman itu. Dalam perjalanan ini, makna fana mulai terasa lebih nyata. Fana bukanlah hilangnya wujud fisik. Fana adalah luruhnya klaim aku. Klaim bahwa ini amalku, ini ilmuku, ini pemahamanku. Orang makrifat mulai melihat bahwa semua itu hanyalah titipan. Ketika rasa memiliki memudar, kebutuhan untuk membicarakannya pun ikut berkurang. Ada satu analogi lain yang sering digunakan. Setetes air memiliki bentuk dan batas. Ia bisa menunjuk dirinya dan berkata, inilah aku. Namun ketika ia jatuh ke dalam samudra, ia tidak lagi bisa memisahkan dirinya. Ia menyatu tanpa kehilangan hakikat airnya. Diam adalah saat-saat ketika seseorang belajar menjatuhkan dirinya ke dalam samudra hakikat itu. Ia tidak lagi sibuk memperkenalkan diri. Ia tidak lagi tergesa mengatakan bahwa ia telah sampai. Justru semakin ia merasakan sedikit kedalaman, semakin ia menyadari keterbatasan bahasa. Kata-kata terasa terlalu sempit untuk menjelaskan keluasan yang ia rasakan. Maka ia memilih menjaga rasa itu dalam adab yang sunyi. Membersihkan cermin batin bukan pekerjaan sehari dua hari. Debu bisa kembali menempel kapan saja. Karena itu diam bukan tujuan akhir, melainkan latihan yang terus diulang. Setiap kali hati mulai keruh, ia kembali pada sunyi. Setiap kali ego mulai meninggi, ia kembali pada pengakuan bahwa dirinya hanyalah hambanya. Dari proses inilah hati perlahan menjadi lebih jernih. Ketika cermin mulai bersih, cahaya tidak perlu dicari. Ia memantul dengan sendirinya. Dan di sanalah seseorang mulai merasakan bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang dibuat, tetapi sesuatu yang muncul ketika hati berhenti menutupi dirinya sendiri. Ketika hati mulai jernih dan ego mulai dikenali, ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan. Perjalanan batin tidak pernah berdiri sendiri. Ia harus dijaga oleh syariat. Banyak orang salah memahami makrifat, seakan-akan ia adalah puncak yang membuat aturan tidak lagi diperlukan. Padahal para arif sejati justru semakin tunduk pada hukum Allah ketika mereka semakin mengenalnya. Makrifat tanpa syariat seperti berjalan di malam gelap tanpa peta. Seseorang bisa merasa telah sampai hanya karena ia merasakan ketenangan. Ia bisa mengira telah dekat hanya karena ia menikmati sunyi. Padahal rasa bukan ukuran kebenaran. Rasa harus ditimbang dengan perintah dan larangan Allah. Jika sebuah pengalaman membuat lalai sholat, meremehkan adab, atau merasa lebih tinggi dari orang lain, maka itu bukan cahaya. Itu hanyalah bayangan ego yang lebih halus. Orang makrifat memahami bahwa syariat adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Ia adalah pagar yang melindungi hati dari kesesatan yang tidak terasa. Karena itu diam yang ia jalani bukan diam yang liar. Ia tetap menjaga lisannya dari dusta. Ia tetap menjaga tubuhnya dari yang haram. Ia tetap menunaikan kewajiban dengan penuh kesungguhan. Justru semakin dalam makrifatnya, semakin kuat penjagaannya. Diam baginya adalah adab. Ketika kata-kata hanya akan memperkeruh suasana, ia memilih menahan diri. Ketika perdebatan tidak membawa manfaat, ia memilih mundur dengan tenang. Namun ketika kebenaran harus ditegakkan dan kezaliman harus dihentikan, ia tidak lari. Ia berbicara seperlunya tanpa kemarahan yang berlebihan. Ia bertindak tanpa dorongan untuk menang. Disinilah syariat dan makrifat bertemu dalam akhlak. Orang makrifat dikenal bukan dari istilah yang ia gunakan, tetapi dari kelembutan sikapnya. Ia tidak cepat menghakimi karena ia tahu betapa rapuhnya dirinya sendiri. Ia tidak sibuk mencari kesalahan orang lain,
karena ia sibuk menjaga hatinya. Diamnya menjadi perlindungan dari prasangka dan sumber ketenangan bagi sekitarnya. Namun perjalanan ini tidak lepas dari ujian yang halus. Ada bahaya ketika diam mulai menjadi identitas. Seseorang bisa merasa dirinya lebih tenang dari yang lain. Ia bisa mulai melihat dirinya lebih dalam, lebih halus, lebih paham. Perasaan ini datang tanpa suara keras. Ia hanya berupa jarak batin terhadap orang lain. Inilah ujian yang lebih sulit dari perdebatan terbuka. Orang makrifat yang jujur segera menangkap sinyal ini. Ia kembali merendahkan diri. Ia mengingat bahwa setiap pemahaman adalah anugerah, bukan pencapaian. Ia sadar bahwa jika Allah mencabut rasa itu sekejap saja, ia akan kembali seperti sebelumnya. Kesadaran ini menjaga hatinya tetap lembut dan tidak terjebak dalam kebanggaan tersembunyi. Ada pula ujian kesepian. Ketika seseorang memilih jalan sunyi, tidak semua orang akan memahaminya. Ia bisa dianggap menjauh atau tidak peduli. Padahal di dalam diamnya, ia sedang berjuang menjaga kebersihan hati. Ujian ini mengajarkan keikhlasan yang lebih dalam. Ikhlas untuk tidak dimengerti. Ikhlas untuk tidak selalu dibela. Ikhlas untuk tetap berbuat baik meski tidak dihargai. Dalam keadaan seperti ini, syariat kembali menjadi pegangan. Salat menjaga ritme hatinya. Zikir menjaga kesadarannya. Adab menjaga sikapnya. Ia tidak menjadikan pengalaman batin sebagai dalil untuk membenarkan dirinya. Ia selalu membuka diri terhadap nasihat. Ia tahu bahwa selama napas masih berjalan, potensi salah tetap ada. Diam yang dijaga syariat melahirkan keseimbangan. Ia tidak menjauh dari dunia, tetapi juga tidak tenggelam di dalamnya. Ia bekerja, berkeluarga, dan bermasyarakat seperti manusia lain. Bedanya, dunia tidak lagi memenuhi hatinya. Dunia berada di tangannya, bukan di jiwanya. Ia hadir sepenuhnya tanpa kehilangan arah. Pada akhirnya, makrifat yang tidak dijaga syariat mudah tergelincir menjadi perasaan semata. Namun makrifat yang terbingkai hukum Allah akan tumbuh menjadi akhlak yang kokoh. Di sanalah diam tidak lagi sekadar latihan, tetapi menjadi bentuk adab yang hidup. Adab kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada sesama makhluk. Dan dari adab itulah cahaya tetap menyala tanpa membakar. Pada akhirnya, perjalanan ini membawa kita pada satu pemahaman yang sangat sederhana. Namun dalam, tauhid tidak selalu harus diucapkan dengan suara lantang. Ia bisa hidup dalam sikap yang tenang. Ia bisa hadir dalam hati yang tidak lagi sibuk mempertahankan diri. Orang makrifat tidak kehilangan kata-kata karena kekurangan iman. Ia justru menemukan bentuk iman yang lebih halus. Diamnya bukan kehampaan, melainkan pengakuan bahwa tiada daya dan tiada kuasa selain Allah. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya, hasrat untuk menonjol perlahan gugur. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa dirinya. Ia tidak lagi sibuk mengamankan citra atau mempertahankan gelar batin. Ia melihat amalnya sebagai titipan. Ia melihat ilmunya sebagai karunia. Ia melihat hidupnya sebagai jalan bagi kehendak Allah untuk bekerja melalui dirinya. Di titik ini, fana tidak lagi menjadi istilah yang jauh. Fana menjadi pengalaman sehari-hari dalam bentuk luruhnya rasa memiliki. Ia tidak berkata dalam hati, "Ini ibadahku, ini pemahamanku, ini pencapaianku." Semua itu ia serahkan kembali kepada pemiliknya. Ketika rasa memiliki memudar, suara pun ikut mereda. Diam menjadi bahasa tauhid yang paling jujur karena di dalamnya tidak ada klaim. Buah paling nyata dari perjalanan ini bukanlah kemampuan berbicara tentang hakikat dengan indah. Bukan pula pengalaman batin yang tinggi. Buahnya adalah akhlak yang lembut. Orang marifat lebih mudah memaafkan. Ia lebih pelan dalam menilai. Ia lebih cepat mengalah demi menjaga hati. Kehadirannya membuat orang lain merasa aman, bukan terhakimi. Ia tidak berdiri sebagai sosok yang merasa lebih, tetapi sebagai hambanya yang sedang belajar. Dalam kehidupan sehari-hari, ia tetap berjalan seperti manusia lainnya. Ia tetap bekerja dan menjalankan tanggung jawabnya. Namun hatinya telah menemukan poros yang berbeda. Ia tidak mudah goyah oleh pujian dan tidak runtuh oleh celaan. Ia menyaksikan bahwa setiap peristiwa berjalan dalam kehendak Allah yang rapi. Kesadaran ini membuatnya tidak tergesa menyimpulkan dan tidak cepat memvonis. Namun perjalanan ini tidak pernah benar-benar selesai. Selama napas masih keluar masuk, selama hati masih berdetak, penjagaan harus terus dilakukan. Diam bukan garis akhir. Ia adalah cara berjalan. Setiap hari hati bisa kembali berdebu. Setiap hari ego bisa kembali menguat. Karena itu orang makrifat terus kembali pada sunyi sebagai tempat membersihkan diri. Sahabat suluk nurani, jika hari ini kita belum mampu diam seperti mereka, tidak mengapa. Jalan ini bukan lomba dan bukan ajang pembuktian. Setiap hati memiliki waktunya sendiri untuk matang. Yang terpenting adalah kejujuran dalam melangkah dan kerendahan hati dalam belajar. Mulailah dengan mengurangi sedikit kebisingan di dalam diri. Duduklah sejenak bersama Allah tanpa tuntutan untuk menjadi apa-apa. Semoga Allah perlahan membersihkan cermin batin kita. Semoga Dia melembutkan ego kita dan menuntun kita mengenal diri
agar sampai kepada pengenalan kepadanya. Semoga diam kita kelak bukan karena kelelahan, tetapi karena kehadiran. Semoga setiap tarikan napas menjadi zikir yang hidup dan setiap langkah menjadi ibadah yang tulus. Jika renungan ini menyentuh hatimu, tuliskanlah rasa dan pemahamanmu di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan ini. Dukung dengan like dan subscribe channel Suluk Nurani, agar cahaya sunyi ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang mencari ketenangan di tengah bisingnya dunia. Semoga kisah ini bermanfaat, menambah keimanan kita, dan menjadikan hidup kita lebih lembut di hadapan Allah. Amin ya Robbal Alamin.